Shalom Om Lut. Jadi teman-teman, ini sekarang kita sudah bergabung dengan Om Lut ini langsung dari Belgia ya. Jadi Om Lut ini saya sudah kenal lama. Berapa ya Om kita Om? 2016, 2017 ya Om ya? Lupa saya, udah lama. Sudah lama banget karena kebetulan dulu kalau saya mampir ke Belgia itu selalu di tempat Om Lut karena Om Lut ini luar biasa ya. Jadi ini apa mau menerima siapapun, tidak apa ya pada misalkan satu agama tertentu atau ras tertentu, siapapun pokoknya orang Indonesia yang mau ke Belgia mau tinggal di tempat Om Lut welcome, luar biasa sekali Om ya. Nah, namun sebelumnya mungkin Om bisa perkenalkan terlebih dahulu ya sama teman-teman ya. Terima kasih, Rivel. Saya, nama saya Lud, panjangnya Ludovicus Mardiono, saya pendeta. Jadi saya mengembalakan gereja di Brussel, di Belgia, bersama dengan keluarga di sini. Dan saya dari Jawa Tengah, dari Klaten, istri saya dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kami sudah atau baru 11 tahun di Belgia melayani di sini. Baru 11 Orang itu tahun ya. gitu ya. Luar biasa. Oke, Om Lut, setelah perkenalan ini kita langsung aja mungkin masuk ke temanya ya. Jadi kita saat ini akan membahas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Namun ini dari perspektif Kristiani ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa di Israel sendiri itu agama Abrahamik ya Om. Mohon maaf kalau saya salah, bisa dikoreksi. Itu ada 3 ya, jadi ada Kristiani, Judaism, dan Muslim ya. Saat ini Om di Indonesia itu perang ini tuh seolah-olah adalah perang agama. Jadi gini, orang Indonesia ini banyak sekali mendapatkan informasi-informasi dari sosial media, kemudian juga dari media-media cetak, media online dan sebagainya. Tapi tipikal dari orang Indonesia ini, dia itu malas untuk memverifikasi. Ini saya mengundang Om Lut. Kira-kira dari Om Lut sendiri bisa nggak sih menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari eh, bangsa Israel menurut perspektif Kristiani sebelum akhirnya nanti kita akan masuk ke konflik dari Israel dan Palestina ini. Iya, iya begini Rival. Sebelum saya menjelaskan menurut Alkitab, saya mau komentar sedikit apa yang tadi Rival bilang. Pendapat orang itu tergantung siapa dia dan dari mana dia mendapatkan informasi. Jadi sumbernya. Jadi nanti kalau saya berpendapat, sudah pasti tidak akan membuat masalah ini makin jelas. Enggak. Karena sumber yang saya pakai itu mungkin atau pasti berbeda dengan sumber yang dipakai oleh teman-teman lain gitu. Kalau saya sebagai pendeta hamba Tuhan, sumber yang saya pakai adalah firman Tuhan atau Alkitab gitu kan. Tapi kalau teman-teman dari agama lain, mereka akan memakai sumber yang mereka baca dan mereka percaya. Dan sumber yang saya baca dan teman-teman lain baca ternyata berbeda ceritanya gitu. Nah, karena itu susah atau tidak mungkin bisa ketemu Rival ini cerita masalah Israel dan Palestina atau Hamas ini. Nah, saya mulai dari awal ya, dari cerita dari kurang lebih 4.000 tahun yang lalu kalau nggak salah. Karena kalau cuma mengambil kisah dari Ottoman itu kurang jauh, Rivel. Jadi mesti mundur lagi jauh sampai 4.000 tahun yang lalu itu dicatat. Di mana catatannya ada di dalam kitab Kejadian. Nah, ini kan sudah bikin masalah saya ini kan. Karena saya mengambil sumbernya dari kitab Kejadian gitu.
dan pasti berbeda dengan sumber-sumber yang lain gitu. Jadi kalaupun mau diperdebatkan, kita nggak bisa debat juga karena titik awalnya berbeda. Kalau teman-teman ngambil mulai dari zamannya Ottoman, nggak akan dapat kita karena nanti menurut mereka masalah di mana di jalur Gaza itu tanah itu adalah miliknya Palestina gitu. Tetapi menurut kitab Kejadian, saya akan bacakan ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Bilangnya begini. Kejadian 25 pasal 25 ayat 22 dan 23. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Om. Oke, nah ini dasar yang saya pakai, Rivel. Kejadian 25 ayat 22 dan 23. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, ini wanita ini adalah Rahel. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, dari sumber ini saja, Rivel, kita bisa mendapatkan cerita. Begini, saya memakai sumber itu dengan keyakinan bahwa kitab suci, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah benar-benar firman Tuhan. Artinya, apa yang dicatat di situ mengandung kebenaran dan tidak ada kesalahan. Begitu. Jadinya karena keyakinan itu, maka apa yang barusan saya baca itu adalah kebenaran, baik itu secara teologis maupun secara historis. Artinya bisa dibuktikan secara sejarah gitu. Nah, itu dikatakan sejak di dalam kandungan ada dua bangsa, dikatakan begitu. Dua bangsa bertolak-tolakan di dalam kandungan. Sehingga Rahel datang kepada Tuhan dan minta petunjuk mengapa saya harus hidup dan mengapa saya harus mengandung dua bangsa ini kalau mereka akan bertengkar selama-lamanya, begitu. Bahkan mereka itu bertengkar sejak dalam kandungan. Siapa mereka dua bangsa itu? Dua bangsa itu lalu lahirlah namanya Yakub. Yang kedua, anak kedua. Anak yang pertama namanya Esau. Begitu, Rebel. Itu sejarah dari catatan Kejadian. Gitu. Dan lalu Yakub itu turunlah orang-orang Yahudi yang sekarang ini ada namanya negara Israel. Dan dari situ waktu zaman Tuhan Yesus lalu para rasul muncullah namanya Kristen. Jadi Kristen itu juga turunan dari Yakub gitu. Karena berasal dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Kristen dipahami sebagai keturunan cangkokan. Jadi bukan keturunan biologis. Nah, lalu Esau itu siapa? Esau itu disebut Edom. Kalau di dalam Kejadian, kalau kita baca terus, nanti ada penjelasannya Edom. Edom itu siapa? Edom itu adalah negara yang selalu mau mengenyahkan atau memusnahkan Israel. Maksudnya kita memahami negara bangsa Edom itu adalah bangsa yang inginnya membunuh, membinasakan dan melenyapkan Israel. Itu turun-temurun itu, Rebel. Dari zamannya Edom, lalu kalau di Perjanjian Baru jadi Herodes gitu.
Herodes itu juga begitu ceritanya, ingin menghabiskan orang-orang Yahudi. Lalu turunlah sebelum Herodes di Perjanjian Lama itu banyak kayak Nebukadnezar segala macam bangsa-bangsa yang di Babel gitu ya. Itu mereka adalah orang-orang yang ingin menghabiskan orang-orang Yahudi. Lalu perjanjian baru muncul Herodes, lalu di zaman kita itu orang yang dicatat oleh sejarah mau menghabiskan orang Israel itu adalah Hitler. Hitler itu waktu perang dunia itu kan dengan camp UAP itu membunuh diperkirakan 6 juta orang-orang Yahudi sehingga orang-orang Yahudi lari kembali ke tanah mereka. Gitu. Dan setelah Hitler siapa? Sebelum Hitler kalah, itu ada orang Palestina, Grand Mufti Palestina itu datang ke Jerman tahun 39. Mereka ketemu dan diyakini atau dipercaya bahwa Hitler itu menyerahkan jubah. Jubah itu artinya apa ya, karakter kepada imam besar Palestina ini, yaitu ingin menghabisi Israel. Begitu. Sampai hari ini. Jadi negara-negara Edom atau negara-negara Esau, bangsa Esau itu adalah yang kita kenal hari ini itu Palestina. Dan saya sih rasanya Iran itu juga termasuk. Jadi bangsa Iran adalah bangsa yang selalu ingin menghabisi Israel. Begitu sampai hari ini. Lalu datanglah Hamas, muncullah Hamas. Hamas itu adalah grup by design oleh orang-orang Edom, orang-orang Esau, yaitu orang-orang di Palestina dan Iran, dan negara-negara sekitar Israel itu. Begitu Rivel sejarah dari kejadian. Makanya konfliknya kan sampai hari ini memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Ya. Begitu. Oke. Di sini menarik Om ya. Jadi karena kalau dari ini kan karena dari perspektif Kristiani ya, kita berbicara dari perspektif Kristiani di mana memang konflik ini tuh ternyata memang sudah dinubuatkan atau sudah dituliskan di Alkitab ya atau di Bible. Apakah Israel yang ada di dalam Injil atau Israel yang disebutkan oleh Tuhan sebagai umat pilihan itu masih sama dengan umat Israel yang saat ini, yang modern. Israel yang saat ini itu terbagi-bagi lagi. Jadi ada Israel yang disebut Zionis, kemudian juga ada lagi Israel yang Judaism, yang paham dia Yahudi tapi Judaism, kemudian Kristiani, kemudian juga ada Muslim gitu Om. Gimana menurut Om? Apakah memang Israel yang disebutkan di dalam Injil itu memang mengacu pada Israel zaman modern pada saat ini, Om? Baik, sejarah itu kan dicatat ya, Rebel ya. Puji Tuhan ada perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Perjanjian lama itu kan dicatat sejak permulaan waktu Musa mencatat, ya tentu bukan dicatat pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, enggak. Tapi dicatat oleh zamannya Musa. Jadi waktu Musa mulai mencatat semuanya, sampai akhirnya sebelum ditulis perjanjian baru, itu jeda waktunya kurang lebih sekitar 400 tahun berhenti, tidak ada nabi. Lalu kita mulai dari tahun 1 misalnya gitu, tahun 0 atau tahun 1 Masehi, zamannya Tuhan Yesus muncul gitu kan. Dan itu sambung menyambung gitu ceritanya gitu. Kalau ditanya bangsa Israel itu kan maksudnya bangsa ini kan tanahnya gitu kan, wilayahnya dan orang-orangnya begitu kan. Kalau sistemnya mungkin berubah, sistemnya sepertinya berubah, tetapi lokasinya saya percaya tidak berubah. Seperti contohnya Abraham. Abraham itu bukan orang Israel. Abraham itu orang Ur Kasdim. Orang Ur Kasdim itu di mana? Di Irak.
apakah Irak yang sekarang dengan Irak yang dulu zamannya Abraham sama atau tidak? Sama. Gitu. Irak itu cuma satu, tidak ada Irak yang lain, gitu. Lalu ketika orang-orang Israel masuk tanah Kanaan, mereka masuk di mana? Masuk di Israel, gitu. Dan saya cukup meyakini sejarah itu tidak terputus, walaupun Israel pernah hilang dari muka bumi, maksudnya nama Israel, negara Israel itu nggak ada gitu, pernah ada. Tetapi ketika Israel itu kembali hidup kembali, muncul kembali orang-orangnya, lalu mereka mendeklarasikan kemerdekaannya, maka itulah Israel yang sama. Orang-orangnya, maksudnya keturunannya adalah keturunan dari orang-orang zaman Yakub itu tadi, anak-anaknya Yakub itu tadi. Kan Yakub lalu punya 12 anak dan itu menjadi 12 suku Israel. Ya, 12 suku Israel itu 10 suku itu terpencar waktu terjadi pembuangan. Dan semuanya terpencar tetapi dua suku itu kembali. Dua suku itu kembali ke Israel tetapi 10 suku terpencar dan diyakini mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan memang kebanyakan ke Eropa, orang-orang Yahudi itu terpencarnya. Dan ke Amerika. Makanya hari ini banyak orang Israel di Amerika. Karena itu turun-temurun. Apakah berarti orang-orangnya sama? Ya, orang-orangnya sama. Sama, satu keturunan gitu. Lineage, itu keturunan. Nah, gitu Rival. Jadi, rasanya tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa bangsa sekarang, bangsa Israel sekarang berbeda dengan bangsa yang dulu. Ya misalnya kalau apakah bangsa Indonesia sekarang itu bangsa Majapahit, Sriwijaya zaman dulu? Iya kan, sama kita ini kan. Lokasinya sama, tanahnya sama, cuma sistemnya berbeda. Kalau dulu kerajaan kecil-kecil, sekarang jadi Indonesia satu. Jadi Israel umurnya, menurut tahunnya orang-orang Yahudi, hari ini tuh 57, berapa ya? Kok saya lupa. Lupa saya, 57, 78 atau berapa gitu. Kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau Palestina, Palestina itu berapa usianya? Ya, sekarang kan kedaulatan Palestina belum semua negara mengakui sampai hari ini kan. Gitu. Walaupun PBB sempat mengakui tapi bukan sebagai negara yang berdaulat utuh gitu. Nah, Palestina, kata Palestina sendiri itu muncul itu sekitar abad kelima sebelum Masehi. Kata Palestina itu bukan negara, belum menjadi negara pada waktu itu dan tidak ada negara sampai hari ini bahkan masih diperdebatkan. Kenapa kata Palestina itu muncul? Karena pada waktu itu orang Yunani harus menyebut ini kelompok orang-orang yang tinggal di daerah yang sekarang ini diperebutkan itu yang sekarang jadi Palestina itu apa gitu disebutnya. Jadi dia menyebutnya Palestina, seorang filsuf Yunani. Makanya sampai hari ini mereka ada namanya Palestina gitu. Nah, jadi siapa yang duluan ada di tanah itu yang sekarang diperebutkan? Saya setuju dengan Rivel tadi bahwa yang terjadi sekarang ini dulunya bukan perang agama. Dulunya, awalnya. Karena memang dulu belum ada Islam, belum ada Kristen, bahkan Yahudi juga belum ada dulu itu. Gitu. Nah, Yakub sama Esau itu sudah perang karena mereka belum punya agama. Tetapi lalu perangnya perang apa? Perang saudara dulu itu, perang kakak adik sebenarnya. Jadi Israel dan Palestina menurut kitab Kejadian, ya termasuk Hamas itu, mereka itu adalah kakak adik. Gitu. Jadi sampai hari ini perangnya. Rebutan apa? Rebutan tanah, benar rebutan tanah. Gitu. Nah, saya kasih share sebentar. Saya lanjutkan tadi sedikit, River. Ini dia kira-kira yang di dalam rahimnya Rahel itu bertolak-tolakan, itu artinya saling menekan satu dengan yang lain. Dan
yang tua melawan yang muda. Ya, yang tua itu maksudnya yang besar gitu kan, yang banyak. Yang muda itu namanya yang kecil atau yang kurang penting. Dan siapa yang muda? Yang muda itu Israel. Israel itu lebih kecil daripada yang tua. Yang tua itu adalah negara-negara yang ada di sekitar Israel itu. Edom. Edom itu lebih besar daripada Israel. Itu termasuk sampai ke Egypt, sampai ke Mesir, sampai ke Lebanon. Makanya yang perang sekarang lawan Israel itu adalah sekelilingnya Israel. Walaupun sekarang Egypt belum mulai perang gitu. Sejarahnya pada waktu itu kenapa mereka mulai bertengkar? Mereka kan saudara kandung kan. Mereka baik sebenarnya. Waktu Yakub masak, Esau dikasih masakannya, tetapi harus ditukar dengan hak kesulungannya. Nah, begitu. Dan ini sedikit penjelasan, harus mundur ke 4.000 tahun ke belakang, ketika Ishak punya dua anak itu, yang melalui Ribka itu, namanya Yakub dan Esau. Dan ini ciri-cirinya. Yakub dia itu bertanggung jawab, dia perhatian, dia adalah orang rumah. Kalau Esau itu tidak peduli akan urusan rumah, dia suka di padang, suka memburu, suka mengklaim yang bukan miliknya dan segala macam. Itu Esau. Ya. Siapa Esau di zaman kita sekarang ini? Katanya dikatakan begini, Kejadian 36 ayat 8, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom, katanya begitu. Nah, ini catatan sejarah. Edom adalah bangsa yang selalu ingin melenyapkan Israel. Nah, ini peristiwa Makpela, Rivel. Peristiwa Makpela itu apa? Peristiwa Makpela itu tidak dicatat di dalam Alkitab orang Kristen, tetapi di dalam Kejadian 50, saya buka dulu. Kejadian 50 ayat yang ke-13. Anak-anak Yakub mengangkut dia ke tanah Kanaan karena Yakub sudah mati, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Jadi Abraham itu membeli tanah kuburan namanya Makpela. Dan ketika Yakub mati, Yusuf anaknya dan ke-11 saudaranya itu membawa mayat Yakub mau dikuburkan di kuburan yang dibeli oleh Abraham ini. Begitu. Saya lanjutkan. Ceritanya ini di Kejadian 50 ayat 13 itu ketika anak-anaknya Yakub mau menguburkan Yakub. Tetapi ada cerita yang dicatat di dalam kitab orang jujur. Kitab orang jujur ini dibaca oleh orang-orang Yahudi, tapi ini tidak masuk di dalam kanon orang-orang kitab-kitab Kristen. Dikatakan di situ, di dalam kitab orang jujur, pasal 56 ayat 50, and they came unto Kiryat Arba. Dia datang ke Kiryat Arba, ke gua itu, dan ketika dia datang, Esau berdiri dengan anak-anaknya menghadang menghadang Yusuf dan saudara-saudaranya, dan menghalangi mereka di gua itu dan berkata, Yakub tidak boleh dikuburkan di sini karena tanah kuburan ini adalah milik kami dan milik orang tua kami, ayah kami. Nah, begitu. Nah, coba perhatikan Revel ini, sejak di dalam kandungan Yakub dan Esau
itu sudah berkelahi sedemikian rupa sampai Yakub mati. Nah, ceritanya itu berlanjut sampai akhirnya Esau juga mati. Nggak lama setelah Yakub mati. Karena Esau ceritanya di buku Orang Jujur itu dibunuh oleh cucunya Yakub. Dipotong kepalanya, lalu badannya dibawa oleh anak-anaknya Esau, tetapi kepalanya tertinggal di Makpela itu. Itulah kisahnya. Rivel, menurut catatan kitab suci, catatan kitab Kejadian. Makanya perangnya sampai hari ini. Banyak yang bilang ini pengklaiman lahan ya, pengklaiman wilayah, gitu kan, dari Israel terhadap Palestina. Jadi, apakah itu yang mendasari, Om, orang-orang Israel untuk mengklaim wilayahnya pada saat ini? Ataukah ada fakta-fakta lain yang sekiranya mungkin Om mengetahui dan bisa di-share? Tahu saya dari awal hingga hari ini, termasuk setelah Inggris membagi wilayah itu, yang dipermasalahkan adalah tanah gitu. Dari dulu gitu. Dan sekarang menjadi masalah karena Israel itu kan semakin memperluas daerah gitu kan. Saya sih melihat masalahnya berkembang jadinya, bukan masalah tanah saja, rebutan tanah, tetapi masalah karakter. Dan karakter ini kok rasanya kok tidak berubah, masalahnya begitu. Karakter yang tadi saya jelaskan, karakternya Yakub dan karakternya Esau, begitu. Karakternya Yakub itu orang yang di rumah, orang yang peduli, orang yang mau memperhatikan keluarganya, orang yang baiklah, baik hati gitu kira-kira. Tapi karakternya Esau, karakternya Edom itu adalah seorang pemburu, pemberani, tapi suka mengklaim yang bukan miliknya. Dia tidak suka kerja, tapi suka mengambil milik orang lain, lalu dibilang itu milik dia gitu. Jadi rebutan tanah yang sekarang ini adalah Israel merasa dan percaya bahwa tanah itu adalah janji Tuhan kepada nenek moyangnya turun-temurun sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Tetapi Palestina atau Hamas atau negara atau kelompok-kelompok yang sekarang sedang rebutan tanah merasa bahwa karena melihatnya dari zaman Ottoman, bahwa mereka itu pernah hidup di tanah itu, lalu terdesak ketika Israel membangun pemukiman, lalu mereka ingin kembali lagi karena mereka pernah tinggal di situ. Isra Israel itu dia berarti mengklaim itu berlandaskan Injil, Om, berlandaskan Bible. Bukan berlandaskan Bible, tapi berlandaskan kitab orangnya Yahudi, kitab Taurat segala macam dan nubuatan para nabi segala macam itu. Jadi perjanjian lama sebenarnya yang mereka pakai. Oke, kemudian juga kan tadi Om juga sempat menyebutkan terkait masalah Hamas. Hamas ini kalau yang sempat aku baca Om ya, dia ini adalah awalnya adalah kelompok atau organisasi pendidikan yang mereka ini akhirnya melakukan seperti pemberontakan dengan adanya penjajahan, karena mereka merasa bahwa yang mereka sudah tempati sejak lama itu berusaha diklaim oleh Israel dengan tindakan yang keji seperti penindasan, kemudian kejahatan atau kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya untuk mendapatkan lahan tersebut. Dan Hamas itu akhirnya menjadi organisasi yang akhirnya disebutkan saat ini oleh media-media mainstream adalah kelompok teroris. Hamas itu punya manifesto, yaitu deklarasi iman lah kira-kira begitu. Dan salah satu manifesto Hamas itu mengatakan kiamat akan terjadi hanya jika Israel lenyap dari muka bumi. Begitu manifestonya.
Jadi kalau itu disebut dulunya kelompok apa kelas pendidikan segala macam dan sekarang berubah di stigma menjadi teroris, itu adalah negara yang bilang Hamas itu teroris ya tentu Israel dan negara-negara Barat Amerika karena apa yang dilakukan oleh Hamas. Tragedi 7 Oktober kemarin itu adalah salah satu bukti bahwa cara Hamas mengeksekusi korbannya itu memang jadinya me, bukan menekankan, tapi saya hilang kata-katanya, membuktikan dirinya bahwa dia adalah teroris begitu. Hamas itu siapa sih sebenarnya? Sebentar, saya harap saya ada catatannya di sini. Hamas, ini dia, mana dia Hamas tuh? Ini dia Hamas, Rival. Maaf, ini catatannya nggak kelihatan semua. Hamas itu singkatan Harakat Al-Mukawamah Al-Islamiyah, Gerakan Perlawanan Islam. Hampir mirip-mirip FPI sih sebenarnya kalau di Indonesia itu. Ya. Gerakan Perlawanan Islam, tapi disingkat GPI ini. Jadi kalau di sana kan FPI Front, ini gerakan. Kalau dalam bahasa Arab, Hamas itu biasanya diartikan sebagai semangat atau kekuatan dan keberanian di dalam perang. Itu arti bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Ibrani, itu Hamas itu dicatat di dalam Strong nomor 2555. Kan di dalam kata-kata, dalam kamus Ibrani ini, itu ada nomornya itu, setiap kata itu, Rivel. Dan Hamas itu artinya kekerasan atau bahkan disebut kekerasan yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Itulah artinya Hamas. Nah ini tadi yang saya sebut ini sebagai konflik saudara. Bentar, ini salah satu ini pembukaan Hamas Covenant, undang-undang dasarnya Hamas gitu. Israel akan tetap ada dan akan terus ada hingga Islam melenyapkannya sebagai mana Islam melenyapkan umat sebelumnya. Jadi apakah Hamas mewakili umat Islam? Saya tidak berani mengatakan ya, gitu. Karena Islam itu juga ada yang pro Hamas, ada yang kontra Hamas, begitu. Karena banyak aliran di dalam Islam itu sendiri. Tetapi di dalam manifestonya Hamas, mereka mengatakan bahwa mereka akan berjuang sebisa mungkin untuk melenyapkan Israel. Nah, itulah yang tadi saya sebut karakter Esau atau karakter Edom. Artinya melenyapkan Israel. Begitu itu Hamas. Itu. Begitu Rivel. Hamas tuh. Kemudian kan kalau dari artikel-artikel yang saya baca juga Om ya bahwa ada Hamas, kemudian ada Fatah gitu ya Om ya. Ya kalau Fatah itu kan kelompok juga yang diketuai oleh sekarang ini presiden atau perdana menteri Palestina ya, perdana menteri ya, presiden saya lupa itu Fatah. Jadi saya tidak cukup membaca tentang Fatah, memang Fatah mengatakan bahwa mereka tidak terlibat di dalam konflik ini, gitu. Tetapi saya cukup menduga bahwa Hamas tidak sendirian. Hamas Gimana itu Om? Bisa itu dijelaskan apa Hamas tidak sendirian? sebenarnya tuh Hamas itu tahu bahwa dia pasti kalah kalau melawan Israel. Hamas itu tahu, gitu. Serangan tanggal 7 Oktober itu dengan keyakinan kalau saya serang Israel, Israel pasti bales, gitu kan? Dan balesnya itu lebih kejam, lebih lebih apa ya, lebih mengerikan daripada serangan tanggal 7 itu. Karena ya Hamas sudah yakin kalah,
yang di yang disasar oleh Hamas itu bukan kemenangan jadinya, tapi kemarahan. Hamas ingin menciptakan kemarahan umat Islam di dunia, sebenarnya begitu. Untuk mereka bersama-sama lalu mengatakan hukum Israel kan gitu kan, dan rasanya cukup berhasil. Hamas ini kan membuat orang-orang di dunia, bahkan bukan hanya orang Islam saja, tetapi memang mayoritas Islam marah, demo di mana-mana, termasuk di Bekasi rame banget kan kemarin, banyak banget yang demo di Bekasi kan, di bangsa-bangsa, bukan hanya negara-negara Islam yang demo, tetapi juga negara-negara Barat juga pada demo gitu kan, gitu. Nah, tapi kan dengan alasan-alasan yang beraneka ragam, dan Hamas tidak sendirian, maksudnya mereka didukung oleh Iran, disuplai. Kemarin kan juga berita-beritanya, kalau di Belgia ini kan kita masalahnya juga banyak nonton berita mainstream Eropa gitu kan. Jadi berita-beritanya ya itu secara detail memberitakan bagaimana Iran mensuplai drone atau mensuplai persenjataan, bagaimana Lebanon juga bergerak gitu untuk mendukung Hamas kayak gitu, River. Jadi maksudnya Hamas tidak sendirian, karena kalau Hamas sendirian sudah habis dari kemarin-kemarin dia. Oke. Kemudian kembali lagi Om, banyak juga orang-orang Kristiani yang akhirnya pro kepada Palestina atas dasar kemanusiaan, gitu kan, atas dasar kemanusiaan, dan termasuk sebenarnya saya juga eh, apa mengecam Om untuk tindakan yang dilakukan oleh Israel ini, karena memang mungkin ini sudah di apa ya, di luar batas mungkin ya Om ya, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa serangan-serangan yang dilakukan itu sampai menyerang rumah sakit, dan dokter-dokter juga sampai diancam sampai keluar dari rumah sakit gitu Om. Nah, pandangan orang Kristiani terhadap kejadian ini gitu ya, apakah kita harus menutup mata karena ini memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, tapi di satu sisi juga kita kan eh, punya ini ya Om ya, apa, sense of humanity-nya Om ya. Jadi kayak di Alkitab pun juga disebutkan bahwa kasihilah sesamamu gitu ya. Kasih sesamamu umat manusia. Kemudian di apa, Taurat juga di hukum ke-6 juga ada yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh membunuh. Bagaimana dilema ini Om, menurut pandangan Om dari perspektif Kristiani terhadap apa, genosida, pembantaian dan sebagainya yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina? Yang yang jelas, yang pertama, Israel bukan negara Kristen itu dulu, gitu. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Zionis, macam-macam. Mereka juga banyak kelompok-kelompok begitu. Dan mereka punya undang-undang, punya aturan mereka, bagaimana mereka harus menjaga negara mereka, begitu. Dan saya sih melihatnya setiap negara punya kedaulatan untuk mengatur negaranya dan melindungi warga negaranya. Yang pertama itu. Yang kedua, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh membunuh orang Kristen itu, gitu. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, sikap saya jadinya, saya kalau mengutuk sih cukup keras ya kalau mengutuk ya. Saya sih menyayangkan tindakan Hamas tanggal 7 Oktober, dan juga akhirnya menyayangkan tindakan Israel yang akhirnya membabi buta, menghabisi Gaza gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan perjanjian lama di dalam kitab Yeskiel, kitab Sefanya, kitab apalagi ya, beberapa kitab menuliskan begini, kira-kira begini. Nanti Gaza itu akan habis orangnya. Di Gaza itu akan menjadi tanah yang sunyi, katanya begitu. Sebelum hari kedatangan Tuhan.
sunyi, emang itu ada kematian di sana, ada peperangan, lalu ada migrasi, orang-orang pindah dari tanah itu, dan akhirnya sampai kedatangan Tuhan Yesus datang ke bumi gitu. Nah, itu dinubuatkan. Jadi sikap saya bagaimana dengan nubuatan? Kita tidak bisa melawan nubuatan, Rival. Karena nubuatan itu harus digenapi dan pasti digenapi. Masalahnya begitu. Lalu bagaimana kita berdoa, kan pertanyaannya gitu kan, kita orang Kristen ini gimana doanya gitu. Kalau sudah dinubuatkan harus perang, harus mati, harus habis orangnya. Ya, saya berdoanya terjadilah kehendakmu ya Tuhan, di bumi ini seperti di surga, terserah Tuhan, jadinya begitu. Tetapi Tuhan, ampunilah orang-orang yang sekarang ini sedang bertikai, baik itu Hamas maupun Israel. Jadi dua-duanya, Rival. Saya tidak membabi buta karena Kristen kita ini mendoakan Israel lalu membela-bela Israel, enggak. Dua-duanya lebih baik menghentikan serangan. Nah, pertanyaannya kan sekarang kenapa Israel ini kok, kan Hamas padahal cuma nyerang tanggal 7 itu kan 1400 mati kan di Israel kan. Tetapi Israel ini kok sampai sekarang ini hampir 2 bulan ini menyerang. Kenapa nggak berhenti-berhenti begitu kan? Saya membaca alasan Israel tidak berhenti karena orang-orang yang disandra oleh Hamas belum semua dibebaskan. Itu alasan Israel gitu. Israel permintaannya adalah bebaskan semua sandra. Itu adalah orang kami gitu. Lalu saya sempat mikir begini, kalau ada warga Indonesia disandra oleh teroris di Poso atau di mana gitu, apa yang akan dilakukan oleh tentara TNI gitu? Apakah TNI akan mengutuk para sandra? Ya, kan yang disandra kan orang-orang Israel kan di Hamas itu kan. Kalau di Indonesia, kalau ada warga negara Indonesia disandra di Poso sana, apakah Presiden TNI akan bersama-sama mengutuk sandra atau mengutuk teroris yang ada di Poso? Pertanyaannya begitu sih. Saya sempat kepikiran begitu. Dan yang terjadi di Israel ini sekarang ini yang menyandra kan Hamas awal-awalnya. Israel waktu itu diam-diam aja lagi konser musik itu Israel itu. Lalu tahu-tahu Israel menyerang dengan 5.000 roket dan mengambil sekitar lebih dari 300 sandra ditahan sama Hamas. Lalu dunia rame-rame mengutuk Israel, orang-orang yang disandra itu kan begitu jadinya kan. Jadi kita ini sudah kadang-kadang pusing sendiri, Rival. Mau bela Hamas, dia yang menyandra. Kenapa kita tidak mendesak Hamas, bebaskan itu sandra? Karena kalau itu dibebaskan, berhenti itu kan perang jadinya. Saya mengimajinasikannya begitu. Gitu. Kenapa Hamas tidak membebaskan sandra? Pertanyaannya kan gitu kan. Padahal kalau dibebasin nggak akan mati sebanyak ini loh. Gitu dulu-dulu. Waktu hari pertama, udahlah lepas lagi lah gitu. Kita kayaknya nggak kuat gitu. Lepas lagi gitu. Nggak akan banyak yang mati. Dan karena Israel kan juga laporan-laporan detektifnya, intelijennya bilang bahwa sandra-sandra itu dikurung di rumah sakit gitu. Makanya rumah sakit lah yang diserang jadinya gitu. Nah, kalau sandra ini nggak dibebas-bebasin, rasanya Israel tidak akan berhenti-berhenti menyerang Gaza. Kenapa sekarang kita tidak, negara dunia tidak minta Hamas, udahlah lepasin aja lah. Karena saya menduganya Hamas tidak mau melepaskan karena untuk bargaining power. Gitu, untuk mendesak Israel juga. Kalau lu tetap nyerang terus ya saya nggak lepaskan gitu kan kalau lu. Tapi Israel bilang begini, kalau kamu nggak lepaskan saya akan serang terus gitu. Jadi nggak ada yang mau kalah.
Oke, sudah cukup jelas Om, sudah cukup jelas dan clear ya dari penjelasan Om. Jadi in conclude ya atau kesimpulan bahwa kalau dari perspektif Kristiani antara Israel dan Palestina ini eh, artinya tadi seperti yang Om Lut bilang bahwa kita tidak bisa sebelah mata di mana kita melihat Hamas tapi kita juga melihat Israel. Kita melihat bahwa kita menyayangkan bahwa Hamas melakukan serangan pada 7 Oktober, tapi kita juga menyayangkan bahwa Israel itu melakukan uh, tindakan penyerangan kepada Palestina bahkan sampai 2 bulan berturut-turut gitu ya, sehingga jumlah banyak yang bilang di Indonesia ini yang argumen bahwa jumlah antara orang yang meninggal akibat serangan Israel dan akibat serangan dari Palestina itu tidak sebanding gitu. Jadi intinya kalau seandainya saya bisa conclude, uh, kita bukan mengecam, menyayangkan tindakan kekerasan baik itu dari Palestina terhadap Israel dan dari Israel kepada Palestina. Betul Om? Iya, mestinya begitu. Menurut saya sih begitu. Jadi jangan hanya nyalah-nyalahin Hamas, jangan cuma nyalahin Israel gitu. Ya, dua-duanya harus harus dikasih tahu gitu. Tapi siapa yang mau ngasih tahu gitu kan? Joe Biden udah kasih tahu tetap perang. Pak Jokowi sudah keras gitu kan, berkali-kali ngutuk Israel kan, terus perang gitu. Tapi nggak ngutuk Hamas gitu. Terus negara-negara OKI, negara-negara Islam sudah sepakat gitu, bahkan milih 7 negara untuk negosiasi dengan dengan Israel. Hari ini tetap perang. Siapa yang bisa ngasih tahu Israel? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa menghentikan Israel. Yang bisa menghentikan Israel itu sebenarnya Hamas sendiri. Kalau Hamas melepaskan para sandera sekarang hari ini, kan kemarin negosiasi katanya sudah dibikin kan, nggak tahu di Turki atau di mana ada negosiasi untuk melepaskan para sandera. Itu inti dari peperangan sekarang ini. Gitu Rivel. Jadi kalau Rivel berani ke Israel ngomong sama Hamas, Rivel ke sana bilang sama komandan Hamas, lepasin itu. Itu penyanderaan itu dalam rangka perjuangan politik Hamas itu. Ya, oke. Oke, noted. Tapi kalau dari Om sendiri, apakah Om aware juga dengan apa yang dilakukan terhadap Israel kepada Palestina ini dalam upaya untuk memperluas wilayah yang katanya notabene memperluas wilayah ini untuk memonetize eh, pantai utara ya. Jadi katanya mau dibuat terusan Suez yang kedua katanya kan supaya nanti apa eh, kapal-kapal itu bisa melewati jalur Gaza, kemudian juga katanya ada minyak dan sebagainya yang ditemukan di Palestina itu. Gimana, Om? Saya menduganya ini dipakai oleh Israel jadi kesempatan buat Israel untuk menjustifikasi. Jadi serangan ini dijadikan pembenaran, tapi tujuan Israel tentu lebih dari itu. Ya, seringnya sih memang ada tujuan ekonomi jadinya perang ini tuh. Dan Hamas juga sengaja memperpanjang masalah ini gitu kan. Nah, supaya kemarahan dunia itu semakin besar gitu. Nah, yang diharapkan Hamas marah itu bukan cuma negara-negara Islam, tapi Hamas berharap Eropa marah sama Israel. Amerika sampai bisa berubah pikiran jadi bisa marah sama Israel, itu keberhasilan besar buat Hamas. Itu yang ditunggu-tunggu. Karena kalau yang marah negara-negara Islam saja kayaknya kurang kurang kuat gitu loh. Jadi kayaknya Hamas kan kemarin sempat ngambek kan sama Eropa karena 27 negara sepakat untuk mengutuk Hamas. Di sini mereka mengutuk Hamas, tidak mengutuk Israel. Hamas masih berjuang supaya Eropa atau Amerika marah begitu sama Israel. Nah itu perang benar-benar itu. Kalau
Eropa sampai menyerang Israel misalnya gitu ya. Itu kan harapan Hamas kan. Habis-habisan itu kita. Oke Bukan Om, ber- Luar bukan banget berarti ini. saya setuju, Hah? Gimana Om? bukan berarti saya setuju perang. Tapi Iya, kalau memang sudah dinubuatkan, kita berserah kepada Tuhan. noted, noted. Ini udah ini ya, udah apa? Udah statement ya dari Om Lut ya. Dari tadi kita perbincangkan dari awal hingga akhir. Oke, Om Lut, makasih banyak. Mungkin ini terakhir yang bisa Om Lut sampaikan buat teman-teman nanti yang nonton ketika ini diupload di YouTube. Terutama teman-teman anak-anak muda di Indonesia, baik itu dari Muslim, Kristiani, apa yang ingin Om sampaikan kepada teman-teman ini? Iya, kalau saran teman-teman, saudaraku, sebangsa setanah air, mari kita jaga hati kita tetap damai sejahtera. Ayo kita rukun gitu. Jadi masalah di Gaza, Israel, Hamas, Palestina, jangan dijadikan sebagai masalah agama. Jangan ditarik-tarik menjadi masalah agama. Karena kalau ditarik-tarik, nanti kita jadi bermasalah dengan tetangga kita gitu. Yang kedua, mari kita baca sejarah itu lengkap dari awal gitu, baca sejarah itu. Jangan dari tengah-tengah atau dari hampir akhir. Kalau baca sejarah dari zamannya Ottoman, itu kita baca dari abad ke-13, 14, itu sudah terakhir-terakhir itu. Jadi sejarahnya terpotong di tengah gitu. Jadi nggak lengkap gambaran itu. Gitu. Jadi teman-teman, mari kita selain juga menjaga kerukunan, kita berdoa supaya Tuhan apa namanya intervensi, Tuhan campur tangan di dalam keadaan yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah supaya aman dan segera selesai lah perang ini karena kita menolak segala macam perang dan pembunuhan dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Gitu Rivel. Jadi jangan bertengkar, jangan berkelahi di Indonesia gitu. Ya, setuju. Luar biasa sekali, Om. Oke, Om. Makasih banyak atas waktunya ya. Ini kayaknya mau makan malam ya, soalnya di sana masih jam 8 dan di sini udah waktunya untuk tidur. Makasih banyak, Om, untuk waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, sehingga nanti teman-teman bisa ada pandangan sendiri, apalagi dari teman-teman dari sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang Muslim, supaya tidak apa ya menjadi menganggap bahwa kita yang Kristiani ini uh, pro dengan Israel dan segala tindakan dilakukan Israel dalam pembunuhan, genosida dan sebagainya itu kita pro. Dan di sini dibuktikan sendiri oleh Om Lut bahwa kita tidak mendukung hal-hal kekerasan yang dilakukan oleh Israel maupun Hamas terhadap Israel ataupun sebaliknya dari Israel kepada Hamas.